Halo, selamat siang semuanya. Siap. Nah, kita kan di sini akan melakukan diskusi nih yang mengenai proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Itu ada beberapa pertanyaan dari poin 4.4 sampai poin 4.11. Nah, jadi kita sama-sama mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Soal pertanyaan coba Lutfi Damayanti bacakan soalnya. Saya akan membacakan soal nomor 4.4. Soalnya itu, mengapa secara ringkas manajer harus menganggap penyusunan staf, pelatihan, dan penilaian dan proses Mengapa secara ringkas manajer harus menganggap penyusunan staf, pelatihan, penilaian, dan pembayaran karyawan sebagai suatu proses manajemen bakat? Nah, itu pertanyaan dari poin 4.4. Ayo kita cari sama-sama di buku Gary Dessler. Nah, nanti yang menemukan langsung jawab ya, jawab aja. Kita cari sama-sama dulu. Saya apakah bisa mencoba menjawab pertanyaan poin 4.4 dari pertanyaan Lutfi? Itu ada di halaman berapa, Dila? Itu di halaman 147 sampai 131 yang rangkuman nomor 1. Saya bacain ya. Karena manajemen bakat atau talent management adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait 3 proses, yaitu yang pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan atau onboarding. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Yang ketiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan manajemen bakat sebagai salah satu strategi pengelolaan sumber daya manusia berusaha seoptimal mungkin mengaitkan proses pencarian, pemikat, pemilihan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, promosi, dan pemindahan pegawai agar terkait dengan bisnis utama perusahaan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan dari jawaban saya? Dari saya sih cukup. Coba Lutfi sama Dina. Kayaknya udah cukup deh. Sama Lutfi juga cukup. Cuman tadi Dila kan ngomongnya 147 sama 131. Sebenarnya itu cuma 147 aja. 131-nya kayaknya nggak masuk ke materi. Iya, jawab gitu. di halaman 147 rangkuman nomor 1. Oke. Kita lanjut aja ya di poin 4.5. Saya aja yang membacakan pertanyaannya. Artikel apakah yang biasanya dimasukkan ke dalam deskripsi pekerjaan? Ayo kita cari sama-sama jawabannya. Artikel apakah yang biasanya dimasukkan ke dalam deskripsi pekerjaan? Saya udah nemu nih.
Coba dibuka di halaman 131 sama 147. Yang 147 itu di bagian rangkuman 3 dari 4. Jadi artikel apa yang dimasukkan ke dalam deskripsi pekerjaan itu artikel yang biasanya dimasukkan dalam deskripsi pekerjaan seperti metode-metode meliputi wawancara, kuesioner, observasi, catatan harian atau log peserta, dan teknik kuantitatif seperti kuesioner analisis posisi. Biasanya pemberi kerja juga banyak mengumpulkan informasi dari karyawan melalui internet. Dalam deskripsi pekerjaan biasanya juga dimasukkan tentang spesifikasi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Segitu aja, ada yang mau nambahin nggak? Dari saya sih cukup. Coba dari Nadila, Lutfi, kalian mau nambahin Dari nggak? saya cukup. Oke, semoga benar jawaban kita. Oh iya, jangan lupa itu jawabannya ditandain ya di bukunya. Biar nanti kita ini hasil diskusi kita kan masukkan ke Word. Oke. Ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Poin 4.6. Pertanyaannya, coba Dina tolong bacakan pertanyaan 4.6. Oke. Kan kita udah membahas beberapa metode untuk mengumpulkan data analisis pekerjaan kuesioner analisis posisi, dan sebagainya. Nah, bandingkan dan bedakan metode-metode ini dan jelaskan apakah kegunaan dari masing-masing dan sebutkan pro kontra dari masing-masing metode. Oke, kita cari sama-sama lagi ya. Saya sudah menemukan jawabannya. Di halaman berapa, Pi? Di halaman 124 sampai 131. Oke, coba bacakan. Dirangkum aja. Oke. Metode untuk mengumpulkan data analisis pekerjaan itu, di dalamnya itu ada wawancara, kuesioner, habis itu observasi, log panggilan, log harian, teknik analisis pekerjaan kuantitatif, yang di dalamnya itu ada kuesioner analisis posisi sama prosedur Departemen Tenaga Kerja. Terus yang terakhir itu ada metode analisis pekerjaan elektronik. Nah, penjelasannya itu di wawancara, pertama wawancara analisis pekerjaan berkisar antara wawancara tidak terstruktur hingga wawancara yang sangat terstruktur, yang berisi ratusan hal spesifik yang harus ditanyakan. Manajer dapat melakukan wawancara individual dengan setiap karyawan, kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama, dan atau wawancara penyelia dengan seorang atau lebih penyelia yang mengetahui pekerjaan tersebut. Wawancara kelompok biasanya digunakan
ketika terdapat sejumlah besar karyawan yang melakukan pekerjaan yang serupa dan identik karena ini merupakan cara yang tepat dan murah untuk mengumpulkan informasi. Pro dan kontranya itu pada metode wawancara adalah penggunaan wawancara yang luas mencerminkan keunggulannya. Wawancara adalah cara yang sederhana dan cepat untuk menyimpulkan informasi. Pewawancara yang ahli juga dapat menggali aktivitas-aktivitas penting yang terjadi hanya secara berkala atau kontak informasi yang tidak berada pada bagian organisasi. Terus yang poin nomor 2 yang kuesioner. Kuesioner itu meminta karyawan untuk mengisi kuesioner untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab mereka, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan analisis pekerjaan. Kuesioner merupakan cara yang cepat dan efisien untuk mendapatkan informasi dari sejumlah besar karyawan. Pro dan kontranya, kuesioner lebih murah dibandingkan dengan mewawancarai ratusan pekerja, tetapi pengembangan kuesioner dan pengujinya dapat memakan waktu yang lama karena terkadang sulit untuk memahami pertanyaannya. Di kuesioner juga karyawan itu bisa memberikan jawaban yang menyimpang. Terus metode yang ketiga yaitu observasi. Observasi langsung berguna ketika pekerjaan sebagian besar terdiri atas aktivitas fisik yang dapat diamati. Contohnya adalah pekerja akuntansi. Observasi tidak berguna jika karyawan hanya sesekali terlibat dalam aktivitas penting. Manajer acap kali menggunakan observasi langsung dan wawancara secara bersama-sama. Salah satunya pendekatannya adalah dengan mengamati pekerja pada pekerjaan selama satu siklus kerja lengkap. Terus yang keempat, catatan harian atau log peserta. Membuat daftar harian yang dibuat oleh karyawan yang berisi setiap aktivitas yang mereka kerjakan bersama. Karyawan yang berisi setiap aktivitas yang mereka kerjakan bersama dengan lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan aktivitas itu. Jadi beberapa perusahaan biasanya memberikan kepada karyawan mesin dikte atau dikte saku atau pager. Kemudian pada waktu acak dalam sehari mereka memanggil pekerja yang akan mendiktekan apa yang mereka lakukan pada hari itu. Masih ada 2 lagi. Bentar. Terus yang kelima, teknik pekerjaan kuantitatif itu ada 2 bagian. Yang pertama itu kuesioner analisis profesi, biasa disebut position analysis questionnaire atau PQA. Merupakan alat analisis kuantitatif yang sangat populer yang terdiri atas 194 artikel. Artikel tersebut masing-masing mewakili satu elemen dasar yang dapat memainkan peran dalam pekerjaan tersebut. Artikel tersebut masuk ke dalam salah satu dari 5 aktivitas dasar PQA itu, yaitu 1. Mempunyai tanggung jawab mengambil keputusan atau komunikasi sosial. Yang kedua, melakukan aktivitas terampil. Yang ketiga, aktif secara fisik. Yang keempat, mengoperasikan kendaraan atau perlengkapan. Yang kelima, memproses informasi. Kekuatan PQA adalah dalam memasukkan pekerjaan ke dalam kelas-kelas pekerjaan untuk tujuan pembayaran. Dengan peringkat untuk karakteristik pengambilan keputusan, aktivitas terampil, aktivitas fisik, operasi kendaraan atau perlengkapan, dan pemrosesian informasi untuk setiap pekerjaan, Anda dapat secara kuantitatif membandingkan pekerjaan secara relatif
terhadap satu sama lain, kemudian mengklasifikasikan pekerjaan untuk tujuan pembayaran. Habis itu yang kedua, bagian kedua itu ada prosedur Departemen Tenaga Kerja. Sering disebut dengan Department of Labor atau disingkat DOL. Di dalam itu menggunakan satu set aktivitas standar yang disebut fungsi pekerja untuk mendeskripsikan apa yang harus dilakukan pekerja dalam hal data orang atau benda. Terus metode yang keenam itu gantian aja, kasihan semuanya, gantian yang lain lanjutin poin metode analisis pekerjaan elektronik. Siapa yang mau? Apa saya aja? Ya, saya lanjutin. Metode yang keenam itu ada metode analisis pekerjaan elektronik. Metode ini menggunakan situs jejaring untuk meninjau suatu informasi dalam pekerjaan. Contohnya, manajer menggunakan jejaring untuk meninjau informasi pada suatu pekerjaan. Kemudian, alih-alih mengumpulkan informasi mengenai suatu pekerjaan melalui wawancara langsung atau kuesioner. Analisis dapat menggunakan sistem daring untuk mengirim kuesioner pekerjaan kepada ahli pekerjaan di lokasi yang jauh. Pembagian respons dan mendiskusikannya melalui Skype, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Pro dan kontranya adalah menggunakan analisis pekerjaan melalui internet acap kali merupakan pilihan yang nyata. Contohnya, Departemen SDA menyebarkan kuesioner yang terstandar pada karyawan dan tersebar melalui internet perusahaan mereka dan diinstruksikan kepada karyawan untuk mengisi formulir tersebut dan mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan instruksi yang jelas. Metode analisis ini juga bisa berkemungkinan terhambat karena tidak semua lokasi mempunyai sinyal atau jaringan internet yang lancar. Oke, mungkin itu ya jawaban dari poin 4.6. Kita lanjut poin 4.7. Menambahin yang dua. Gimana kok, Mas? Gimana? Macet sinyalnya. Ini mau nambahin yang diwawancara, poin yang diwawancara. Kan di situ ada pro kontranya. Nah, ini tuh kayak di dalam pro kontra wawancara itu kayak terdapat kayak permasalahan utama gitu kan. Nah, namanya tuh kayak distorsi informasi. Nah, jadi karyawan itu kayak memandang berkaitan semuanya tuh dengan bayaran dan melebih-lebihkan beberapa tanggung jawab. Nah, dalam sebuah studi menyebutkan kemungkinan tugas sebagai pernyataan tugas sederhana atau sebagai pernyataan kemampuan itu respondennya lebih berkemungkinan melaporkan versi pernyataan berbasis kemampuan. Nah, jadi terdapat kecenderungan bagi orang yang membesar-besarkan kepentingan pekerjaan mereka ketika ada kemampuan yang terlibat. Jadi untuk mengesankan persepsi orang lain gitu. Terus karyawan itu bahkan meninggikan jabatan mereka untuk membuat pekerjaan mereka itu jadi lebih penting. Udah sih, itu aja yang ditambahin. Oke, cukup ya untuk poin 4.6 jawabannya. Jangan lupa ditandain itu jawabannya di buku. Oke, kita lanjut. Pertanyaan poin 4.7. Coba Nadila bacakan. Saya akan membacakan poin 4.7.
Deskripsikan jenis-jenis informasi yang biasanya terdapat dalam sebuah spesifikasi pekerjaan. Oke, itu pertanyaan poin 4.7. Kita cari bareng-bareng lagi ya. Yang menemukan langsung jawab aja. Ini udah ketemu. Coba dibuka di halaman 140 sampai 142. Jadi kan di sini pertanyaannya deskripsikan jenis-jenis informasi. Nah, di sini tuh ada tiga jenis. Yang pertama itu jenisnya spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Nah, dari apa tuh spesifikasi untuk personel tidak terlatih dan terlatih itu yaitu spesifikasi ini pekerjaannya cenderung berfokus pada faktor-faktor seperti panjangnya masa kerja sebelumnya, mutu pelatihan yang relevan dan kinerja pada pekerjaan yang sebelumnya. Spesifikasi ini harus menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian minat, atau keterampilan penginderaan yang menyeratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Terus yang kedua, spesifikasi berdasarkan pada penilaian. Dari spesifikasi ini kita bisa meninjau tugas dari suatu pekerjaan dan menyimpulkan darinya ciri-ciri manusia dan keterampilan apakah yang dibutuhkan pada suatu pekerjaan tersebut. Dalam spesifikasi ini kita juga dapat memilih ciri-ciri manusia dan keterampilan dari kompetensi yang termasuk dalam deskripsi pekerjaan. Nah, yang ketiga, spesifikasi pekerjaan berdasarkan pada analisis statis. Di dalam spesifikasi ini, pendekatan yang lebih dapat dipertahankan tetapi lebih sulit. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan secara statis hubungan antara sejumlah prediktor dengan ciri-ciri manusia seperti petinggi, inteligensi, atau ketangkasan jari, dan sejumlah indikator atau kriteria dari pekerja, efektivitas pekerjaan sebagai pekerja yang dinilai oleh penyedia. Udah gitu aja, ada yang mau nambahin nggak? Saya dong, bisa nggak saya mau nambahin pertanyaan jawaban dari Dina? Boleh. Silakan. Jadi ada 5 langkah pada spesifikasi pekerjaan berdasarkan pada analisis statis prosedur, yaitu yang pertama menganalisis pekerjaan tersebut dan memutuskan cara untuk mengukur kinerja pekerja. Yang kedua itu memiliki ciri-ciri personal seperti ketangkasan jari yang diyakini dapat memprediksi kinerja. Yang ketiga, menguji kandidat pada ciri-ciri ini. Yang keempat, mengukur kinerja pekerjaan setelah dari kandidat itu. Yang kelima, menganalisis secara statis hubungan antara ciri-ciri manusia dan kinerja pekerjaannya. Tujuannya itu untuk menentukan apakah ciri-ciri tersebut memprediksi kinerja. Ya, itu dari tambahan dari saya. Oke, yang lain ada yang mau nambahin lagi nggak? Lutfi mau nambahin nggak? Kalau dari saya sih cukup. Udah mantap.
Oke, kita lanjut aja ya di poin pertanyaan poin 4.8. 4.8 ya? Iya. Ya, 4.8. Saya aja yang bacakan pertanyaannya. Jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Yuk, cari. Ini menurut kita sih, kan menjelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Jadi menurut kita aja. Tapi sesuai di buku juga jawabnya. Soalnya analisis pekerjaannya itu. Iya. Saya mau mencoba menjawabnya. Menurut buku di halaman 147 yang poin langkah-langkah. Poin nomor 2 yang langkah-langkah paling terakhir sendiri. Udah ketemu? Sabar, belum. Udah. Nah, di situ isinya itu jadi sebentar. Di dalam buku itu menjelaskan bahwa di dalam melakukan analisis pekerjaan terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Langkahnya itu ada 4. Yang pertama itu memutuskan penggunaan informasi analisis pekerjaan. Yang kedua meninjau informasi latar belakang yang relevan termasuk bagian organisasi. Yang ketiga, memverifikasi informasi tersebut. Dan yang terakhir, yang nomor 4 itu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Gitu. Cukup. Ada yang mau nambahin? Menambahkan? Dari saya cukup sih. Dari saya juga cukup. Cukup deh kayaknya. Oke, kalau udah cukup, semoga benar jawabannya. Oke, Pi, itu ditandain ya di buku. Kita lanjut pada poin 4.9. Pertanyaannya coba Dina bacakan. 4.9 ya. Apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Mengapa ya atau mengapa tidak? Jelaskan. Jadi itu menurut kita ya. Kayaknya sih iya menurut kita. Nah, saya coba jawab ya. Ini saya lihat ada di halaman 148 bagian rangkuman poin nomor 6. Nah, menurut saya sih itu kan pertanyaannya, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Mengapa ya atau mengapa tidak? Menurut saya sih tidak.
Karena deskripsi terperinci dibutuhkan untuk mendapatkan kinerja yang sangat baik dalam peran atau pekerjaan tertentu. Dalam hal kompetensi, atribut personal, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Deskripsi terperinci diciptakan dari profil pekerjaan yang menjadi jangkar untuk menciptakan rencana perekrutan, seleksi, pelatihan, evaluasi, dan pengembangan untuk setiap pekerjaan. Nah, itu jawaban dari saya menurut buku. Kalian ada yang mau nambahin nggak? Menurut kalian? Udah deh, kayaknya cukup segitu aja. Gimana? Yang lain? Lutfi mau menambahkan, Mang. Oke. Kalau menurut Lutfi itu, menurut saya itu tidak sama-sama Komang, setuju. Karena kalau misalnya nggak rinci itu, kayak nggak terperinci itu, deskripsinya itu kayak nggak jelas gitu. Tujuannya itu kayak nggak jelas, kayak berantakan gitu sih menurut saya. Udah gitu aja, makasih. Oke, gimana? Saya rasa cukup jawaban ini. Cukup deh. Iya, saya rasa juga pas. Oke, kita lanjut aja ya. Poin 4.10. 4.10. Coba Lutfi bacakan pertanyaan 4.10. Ya, saya akan membacakan pertanyaan 4.10. Soalnya itu, jelaskan bagaimana Anda akan menciptakan sebuah matriks persyaratan pekerjaan untuk sebuah pekerjaan. Sudah. Oke, ada yang mau jawab atau cari dulu deh? Saya dong mau jawab poin 4.10. Oke. Yang halaman 142 sampai 142. Jadi, matriks pekerjaan atau job recruitment matrix itu merupakan deskripsi yang lebih lengkap mengenai apa yang dilakukan pekerja dan bagaimana serta mengapa ia melakukannya. Matriks tersebut meliputi tugas utama dari pekerjaan, tujuan dari setiap tugas, serta pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang yang melakukan setiap tugas. Ya, itu dari jawaban saya. Kira-kira teman-teman ada yang mau nambahin? Lutfi mau nambahin, Dila, mau menambahkan. Ya, boleh. Bentar. Di dalam matriks persyaratan pekerjaan itu ada langkah-langkahnya. Langkahnya itu ada 3. Yang pertama, menulis sebuah pernyataan tugas untuk setiap pekerjaan. Setiap pernyataan atau text statement memperlihatkan apa yang dilakukan pekerja pada satu tugas pekerjaan tertentu. Misalnya itu, bagaimana pekerja tersebut melakukannya, pengetahuan, keterampilan, dan bakat yang diperlukan untuk melakukannya, dan tujuan dari tugas tersebut. Terus poin nomor 2 itu menganalisis pernyataan tugas yang dihasilkan serta mengelompokkan menjadi beberapa kelompok tugas pekerjaan utama. Terus yang ketiga itu menyusun semua persyaratan ke dalam sebuah matriks syarat pekerjaan. Nah, itu meliputi yang ada 5 bagian. Yang kolom pertama itu masing-masing berisi tentang masing-masing tugas pekerjaan utama. Terus yang kolom 2 berisi
pertanyaan tugas yang berhubungan dengan setiap tugas pekerjaan utama. Yang kolom ketiga itu kepentingan relatif dari setiap tugas pekerjaan utama. Kolom nomor 4, waktu yang dihabiskan pada setiap tugas pekerjaan utama. Lalu yang kolom nomor 5 itu berisi tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik manusia lainnya yang terkait dengan setiap tugas pekerjaan utama. Udah gitu aja, Dila. Oke, bagaimana? Ada yang mau nambahin lagi nggak? 4.10. Udah cukup deh. Saya rasa cukup. Sudah. Matang nggak? Oke, kita lanjut aja nih. Poin 4.11. Pertanyaannya coba siapa ya? Nadila bacain pertanyaannya. Ya, saya akan membaca poin 4.11. Dalam sebuah perusahaan dengan hanya 25 karyawan, apakah terdapat lebih sedikit kebutuhan akan deskripsi pekerjaan? Mengapa ya atau mengapa tidak? Nah, ini kan jadi menurut kita lagi kan. Saya nyoba jawab deh. Itu kan pertanyaannya, dalam sebuah perusahaan dengan hanya 25 karyawan, apakah terdapat lebih sedikit kebutuhan akan deskripsi pekerjaan? Mengapa ya atau mengapa tidak? Jawaban saya, menurut saya sendiri, tidak. Karena menurut saya, apabila perusahaannya cukup besar, maka membutuhkan karyawan yang cukup banyak. Jadi, jika dalam suatu perusahaan yang cukup besar tersebut hanya memiliki 25 karyawan, maka deskripsi pekerjaan 25 karyawan itu menjadi semakin banyak dong untuk melakukan pekerjaan di dalam perusahaan tersebut. Ya nggak sih? Iya benar. Setuju sama Kama. Kalian ada yang mau nambahin? Menurut Karena kalian? karyawan sedikit juga tidak mencukupi dalam pekerjaan tersebut, harus memiliki karyawan yang banyak. Ya. Iya. Pak, udah cukup? Udah. Oke. Udah cukup. Kita akhirin aja ya ini diskusi ini. Kita ingat nanti itu tanda-tandain aja. Oke. Di bukunya. Oke, kita akhirin aja ya. Selamat siang. Siang, dadah. Bentar, gua mau ini dulu. Save.